Bertemu kembali dengan saya, Fransiskus Sitinjak. Kali ini kita akan membahas tentang sifat operasi hitung bilangan. Nah, apa-apa saja sifat operasi hitung bilangan tersebut? Mari ikuti video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan mengenal sifat pertukaran atau komutatif. Sifat pertukaran atau komutatif dibagi menjadi dua, yaitu sifat pertukaran dalam penjumlahan dan sifat pertukaran dalam perkalian. Nah, sifat pertukaran dalam penjumlahan contohnya sebagai berikut. Perhatikan kedua contoh ini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kalau kita tukar atau kita balik, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dalam penjumlahan, berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Yang berikutnya, sifat pertukaran dalam perkalian. Nah, dalam perkalian juga berlaku sifat pertukaran. Contoh seperti berikut. 5 dikali 4 sama dengan 20. 4 dikali 5 hasilnya juga sama dengan 20. Artinya adalah kalau angka tersebut dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Oleh sebab itu, sifat pertukaran atau komutatif ini berlaku dalam operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung perkalian. Itu perlu kamu ketahui untuk menyelesaikan operasi hitung berikutnya. Nah, yang kedua, kita akan mencoba melihat sifat yang kedua, yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Sifat pengelompokan atau asosiatif dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sifat pengelompokan pada penjumlahan dan sifat pengelompokan pada perkalian. Perhatikan contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama, sifat pengelompokan pada penjumlahan. 10 ditambah 3 ditambah 5. Nah, perhatikan. 10 ditambah 3 itu ada dalam kurung. Jika kita selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung, maka seperti inilah jawabnya. 13 ditambah 5. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, 5-nya ini kita pindahkan. Jadi, sekarang yang tersisa adalah yang harus kita selesaikan adalah 13 ditambah 5, yaitu 18. Nah, jika kita balikkan atau kita kelompokkan, 10 tidak dikelompokkan dengan 3, tetapi 3 dengan 5. Apakah jawabnya sama? Coba, mari kita lihat hasilnya. 10, ya. Ini kita pindahkan saja. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, sekarang kita tinggal jawab. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Jawabannya sama bukan? Berarti sifat pengelompokan pada penjumlahan ini benar. Nah, kita ke bagian kedua, yaitu sifat pengelompokan pada perkalian. Sifat pengelompokan pada perkalian ini juga berlaku sama seperti sifat pengelompokan pada penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung.
5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, dikali 2. Ini kita tinggal pindahkan saja ya. Oke, mari kita jawab bersama-sama. 20 dikali 2 sama dengan 40. Nah, baik. Kita lihat soal berikutnya. Jika kita kelompokkan bukan 5 kali 4, tetapi 4 dikali 2. 5-nya ini kita pindahkan. 5 dikali, nah 4 dikali 2 sama dengan 8. Ayo coba, berapa 5 dikali 8? Oh benar, 40. Artinya dalam perkalian juga sifat pengelompokan atau asosiatif itu berlaku. Jika kita bolak-balik angkanya, maka hasilnya sama. Oke, demikian sifat pengelompokan asosiatif. Demikian sifat pengelompokan atau asosiatif. Kita ke sifat penyebaran atau distributif. Sifat penyebaran atau distributif juga dibagi menjadi dua, yaitu sifat penyebaran pada perkalian dengan penjumlahan dan sifat penyebaran pada perkalian dengan pengurangan. Mari kita lihat contohnya. 10 dikali, buka kurung, 3 ditambah 5. Nah, kita sekarang ke sifat yang ketiga, yaitu sifat penyebaran atau distributif. Pada sifat penyebaran atau distributif ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat penyebaran pada perkalian dengan penjumlahan dan sifat penyebaran pada perkalian dengan pengurangan. Mari kita coba menyelesaikannya. Nah, kalau kamu bertemu dengan soal seperti ini, maka kamu harus menyelesaikan dengan cara demikian. Jika contoh 10 dikali, buka kurung, 3 ditambah 5. Nah, kamu tidak boleh mengerjakannya yang dalam kurung dulu, yaitu 3 dikali 5. Nah, lantas bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah 10 dikali 3 ditambah 10 dikali 5. Nah, begini cara kerjanya. 10 dikali 3 sama dengan 30. Ditambah 5 dikali 10 dikali 5 sama dengan 50. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 30 ditambah 50 sama dengan 80. Iya. Itu kalau sifat penyebaran pada perkalian dengan penjumlahan. Lalu bagaimana dengan sifat penyebaran pada perkalian dengan pengurangan? Mari kita lihat contoh berikut. 5 dikali, buka kurung, 7 dikurang 5 tutup kurung sama dengan. Maka penyelesaiannya adalah demikian. 5 buka kurung 5 dikali 7 tutup kurung dikurang, buka kurung, 5 dikali 5. Nah, sekarang mari kita selesaikan. 5 dikali 7 sama dengan 35. Dikurang 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan. 35 dikurang 25 sama dengan, iya benar, 10. Nah, demikian cara kerja sifat penyebaran atau distributif. Baik perkalian dengan penjumlahan maupun perkalian dengan pengurangan. Oke, kita ke sifat yang keempat, yaitu sifat penjumlahan
dan pengurangan bilangan dengan bilangan 0. Oke, mari kita coba lihat contohnya. Tapi sebelumnya, coba pahami dulu kalimatnya. Begini katanya, jika suatu bilangan dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ingat ya, jika suatu bilangan dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Mudah bukan? Oke, coba kita lihat contoh berikut. 1 ditambah 0, 1. 23 ditambah 0, 23. 11 dikurang 0, 11. 120 dikurang 0, 120. Artinya bilangan berapapun itu yang dijumlahkan dengan 0, ya, ditambah dengan 0 atau dikurang 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, sampai di sini paham? Baik, mari kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah sifat perkalian dengan bilangan 0. Nah, perhatikan kalimat berikut. Jika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 0, hasilnya akan menjadi 0. Ingat ya, jika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 0, hasilnya akan menjadi 0. Oke, kita lihat contoh berikut. 10 dikali 0, 0. 23 dikali 0, 0. 15 dikali 0, 0. 120 dikali 0, 0. Artinya adalah angka berapapun, bilangan berapapun, kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Kamu nggak usah menghitungnya lagi. Mau itu bilangan ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, dan seterusnya, maka kalau bilangan itu dikalikan 0, hasilnya akan 0. Oke. Mari kita lihat sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya adalah sifat perkalian dengan bilangan 1. Katanya begini. Jika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ingat ya, jika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Mari kita lihat contoh berikut. 25 dikali 1, 25. 120 dikali 1, 120. 1470 dikali 1, 1470. Nah, 5890 dikali 1, 5890. Mudah bukan? Artinya adalah bilangan berapapun itu, ribuan, puluh ribuan, bilangan ratus ribuan, bilangan jutaan, dan seterusnya, kalau dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Mudah bukan? Oke, kita ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya adalah sifat yang terakhir dari sifat operasi hitung bilangan. Nah, sifat apa itu? Sifat pembagian dengan bilangan 1. Perhatikan kalimat berikut. Jika suatu bilangan dibagi oleh bilangan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Sekali lagi, jika suatu bilangan dibagi oleh bilangan 1, hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Mari perhatikan contoh berikut. 30 dibagi 1, 30. 127 dibagi 1, 127. 1700 dibagi 1, ya 1700. 1 juta dibagi 1, ya 1 juta. Artinya adalah bilangan berapapun jika dibagi bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, demikianlah sifat operasi hitung bilangan. Sampai bertemu di video kami selanjutnya dalam
kelas matematika. Jangan lupa, ya benar, subscribe dan tekan loncengnya agar kamu dapat mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu. Bye-bye.